Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Aparat gabungan TNI Polri melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO yang mengaku sebagai Panglima Kodam 3 Dedula Aibon Kogoya. Polres Malang bersama Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pembunuhan remaja perempuan berusia 17 tahun yang jasadnya ditemukan di sungai. Satuan Samapta Polres Klungkung menggelar kegiatan sosial pembagian takjil kepada masyarakat. Di informasi pertama pemirsa, Polres Malang bersama Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pembunuhan remaja perempuan berusia 17 tahun yang jasadnya ditemukan di Sungai Kedung Winong, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Bribka Adi untuk Anda. Pemirsa, Polres Malang bersama Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pembunuhan remaja perempuan berusia 17 tahun yang jasadnya ditemukan di Sungai Kedung Winong, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Korban berinisial HMZ, warga Kabupaten Nganjuk, sebelumnya dilaporkan hilang sejak 11 Februari 2026. Jasadnya ditemukan warga 6 hari kemudian dalam kondisi mengenaskan, dengan tangan terikat dan mulut tersumpal. Polres Malang bersama tim gabungan dari Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap remaja perempuan berinisial HMZ 17 tahun, warga Kabupaten Nganjuk. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 11 Februari 2026. 6 hari kemudian, jasad korban ditemukan warga di Sungai Kedung Winong, Kecamatan Jabung dalam kondisi mengenaskan dengan tangan terikat dan mulut tersumpal. Hasil pengungkapan diumumkan langsung oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Sungai Kedung Winong, Kali Jilu, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kemudian berangkat dari tersebut, tim gabungan dari Satreskrim, identifikasi, serta dari unit Reskrim Polsek Jabung melaksanakan pengamanan TKP serta penyelidikan untuk mengungkap identitas korban. Di mana terdapat salah seorang warga perempuan umur 17 tahun, remaja umur 17 tahun ini, yang menghilang semenjak tanggal 11 Februari dari Kabupaten Nganjuk. Ternyata masih terdapat rintihan sakit dari korban, sehingga tersangka melepaskan pakaian dari korban dan menyumpalkan. Adanya potensi ditemukan oleh masyarakat maupun oleh warga sekitar, maka tersangka kembali lagi kemudian mengambil 2 sak semen dan cangkul untuk mengubur korban. Identitas korban berhasil diungkap melalui proses identifikasi secara saintifik oleh tim gabungan. Dari hasil penyelidikan intensif, polisi mengarah pada seseorang tersangka berinisial YDF, 22 tahun, warga Kecamatan Jabung. Tersangka berhasil diamankan pada Sabtu malam 21 Februari 2026 di sebuah rumah kos di wilayah Kota Malang tanpa perlawanan. Saat ini, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Saya Bribka Adi, Humas Polres Malang melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Kalimantan Barat, pemirsa, para pejabat utama Polres Sekadau Polda Kalimantan Barat menjalani tes urin wujud komitmen bersih narkoba. Berikut laporan Bribda Mei Sianus Jordan, personil Humas Polres Sekadau Polda Kalimantan Barat. Salam presisi.
Polres Kadau menggelar tes urin terhadap jajaran pejabat utama dan para Kapolsek pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar seluruh personel Polri bebas dari penyalahgunaan narkoba. Tes urin dilaksanakan di ruang Sipropam Polres Kadau dan diikuti sebanyak 25 pejabat utama, mulai dari Wakapolres hingga Kapolsek jajaran. Pemeriksaan dipimpin oleh Kasipropam Polres Kadau dan disaksikan personel Sipropam serta Sidokes untuk memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Alat yang digunakan berupa test kit 6 parameter yang mendeteksi morfin, kokain, benzodiazepin, amfetamin, metamfetamin, dan THC. Polres Kadau menggelar tes urin terhadap jajaran pejabat utama dan para Kapolsek. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar seluruh personel Polri bebas dari penyalahgunaan narkoba. Tes urin dilaksanakan di ruang Sipropam Polres Kadau dan diikuti sebanyak 25 pejabat utama mulai dari Wakapolres hingga Kapolsek jajaran. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasih Humas AKP Triyono menegaskan pimpinan menjadi yang pertama menjalani pemeriksaan sebagai bentuk keteladanan terhadap anggota Polri. Pemeriksaan dipimpin Kasipropam Polres Kadau dan disaksikan personel Sipropam serta Sidokes untuk memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Hasilnya, seluruh penjabat utama dan perwira yang diperiksa dinyatakan negatif. Masing-masing parameter menunjukkan 2 garis merah yang berarti tidak ada kandungan narkotika. Dari Humas Polres Kadau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Saya, Bribda Mesnus Jordan, melaporkan dari Humas Polres Kadau. Salam presisi. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri yang terdiri dari Satgas HBMA, Satgas Raja Wali, dan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO yang mengaku sebagai Panglima Kodam 3 Dedula Aibon Kogoya. Dalam operasi tersebut terjadi kontak tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata yang kemudian melarikan diri meninggalkan markas yang selama ini mereka kuasai. Aparat berhasil menguasai lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti penting. Upaya penindakan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi terkait keberadaan kelompok tersebut di salah satu markas persembunyian mereka. Saat personel gabungan mendekati lokasi, kelompok bersenjata melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Setelah beberapa waktu, kelompok tersebut melarikan diri meninggalkan sejumlah perlengkapan dan logistik di markas. Dalam penggeledahan di lokasi, aparat mengamankan 561 butir amunisi dari berbagai kaliber, baik untuk senjata laras panjang maupun pendek, serta 10 magazin senjata api sejenis SS1 dan senjata api jenis AK-101. Selain itu, turut diamankan 12 unit telepon genggam, 5 unit handy talkie, serta uang tunai sebesar Rp79.900.000. Temuan lain yang menjadi perhatian aparat adalah 2 unit telepon genggam yang diduga milik korban aksi kekerasan sebelumnya. Satu di antaranya diduga milik anggota Brimob Batalion C yang gugur akibat aksi penyerangan tahun lalu. Sementara 1 unit lainnya diduga milik seorang karyawan sipil atau petugas keamanan dalam peristiwa pembakaran pos pengamanan PT Kristalin di Nabire beberapa pekan lalu. Pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026, aparat TNI Polri yang diwakili oleh Satgas HBMA bersama Satgas Raja Wali dan Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO kita, yaitu yang mengaku sebagai Panglima Kodam 3 Dedula Aibon Kogoya dan kawan-kawan, di mana pada saat upaya penegakan hukum kemarin telah terjadi kontak tembak dan kelompok kriminal bersenjata akhirnya lari kocar-kacir meninggalkan markas yang mereka duduki selama ini dan kita berhasil menguasai markas tersebut. Barang bukti yang berhasil kita amankan itu ada amunisi sebanyak 561 butir,
terdiri dari berbagai macam kaliber baik panjang maupun pendek, serta 10 buah magazin. Magazin dari SS1 dan senjata jenis AK-101, 12 unit handphone, 5 unit HT, dan uang tunai senilai 79.900.000. Yang menarik di sini adalah dari beberapa handphone yang telah diamankan itu, ada 2 handphone, satu diantaranya adalah milik anggota Brimob kita, Batalion C, yang tahun lalu diambus oleh mereka dan korban dinyatakan meninggal dunia, dan satu lagi adalah karyawan sipil atau security dari kasus kejadian pembakaran pos pengamanan PT Kristalink yang baru terjadi di Nabire beberapa pekan yang lalu. Ini merupakan komitmen negara hadir di mana adanya aksi kekerasan. Dan TNI Polri tidak akan tinggal diam, akan terus melakukan perburuan kepada para pelaku-pelaku kelompok kriminal bersenjata ini. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum resmi. Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan situasi benar-benar aman sekaligus memburu para pelaku yang masih melarikan diri. Operasi penegakan hukum akan terus dilakukan secara terukur dan profesional guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Dari Humas Operasi Damai Kartens 2026 melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama. Di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, baik dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati maupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Namun demikian, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini masih terpantau kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Kemudian kita beralih ke kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi arus lalu lintas di sana juga terpantau ramai dan lancar, baik dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada umumnya masih terpantau relatif lancar, baik dari Kertosuroto Klaten yang akan menuju Purwodadi atau Grobogan, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang akan mengarah ke Karanganyar atau Sragen saat ini juga masih terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kontur jalan yang cukup licin pasca diguyur hujan di kawasan ini. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama.
Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.